Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gusmas. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML nantinya kita akan pelajari beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian dari DML, yang kedua ada perintah dasar dari DML, yang ketiga ada aggregate function pada DML, yang keempat kita akan pelajari perintah untuk mengubah tabel, dan kelima terakhir kita akan mengimplementasikan perintah DML pada software SQLiO. Kita lihat saja yang pertama dari pengertian DML. DML atau singkatan dari Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah database. Misalnya digunakan untuk menambah data, merubah data, maupun untuk menghapus data pada sebuah database. Nah, lanjut saja ke perintah dasarnya. Di sini DML memiliki 4 perintah dasar, yaitu yang pertama insert, yang kedua select, ketiga ada update, dan terakhir ada delete. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari insert. Insert berfungsi untuk menambah atau mengisikan data atau record baru pada sebuah tabel. Nah, sini penulisan sintak umumnya itu dapat pada sintak 1. Nah, itu di sana ada insert into nama tabel, terus di dalam ada nama field atau kolom, terus disambungkan dengan values, yaitu nilai yang akan kita masukkan. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai yang akan kita masukkan. Nah, sintak ini merupakan sintak umum untuk melakukan insert yang dimana kita menyebutkan nama field yang lagi. Nah, pada sintak 2, jika kita sudah hafal tentang field atau nama kolomnya, kita tidak perlu menuliskan nama field ini lagi. Jadi kita langsung ke values-nya, dapat dilihat insert into nama tabel, langsung ke values itu nilai-nilai dari field-nya yang akan kita masukkan. Nah, bagaimana jika kita akan memasukkan beberapa data, apakah kita akan harus mengulang sintak 1 dan 2 beberapa kali? Itu sudah tidak, itu akan menguras waktu dan tenaga. Jadi kita akan menggunakan sintak 3 jika kita akan menginsert beberapa data atau banyak data dalam sekali execute. Nah, dapat dilihat insert itu nama tabel, langsung ke values yang di dalamnya ada nilai field atau nilai atau record baru yang akan kita masukkan. Lalu kita akan pisahkan dengan tanda koma, lalu kita akan masukkan values yang baru lagi untuk data yang kedua. Jadi kita tidak perlu menuliskan sintak 1 dan 2 untuk menambahkan banyak data dalam beberapa kali. Jadi kita bisa menggunakan sintak 3 untuk menambahkan data untuk beberapa data pada sebuah tabel. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan atau penulisan sintak 1, 2, dan 3. Dan dapat kita lihat pada sintak 1, itu ada insert into barang. Nah, di sini ada nama field atau nama kolom pada sebuah tabelnya. Itu ada ID barang, nama barang, dan harga. Lalu values, itu nilai yang kita masukkan. Nah, kita masukkan ID barangnya 1, nama barangnya buku, dan harganya itu 1000. Nah, yang saya bilang tadi, jika sudah hafal dengan fieldnya, kita juga dapat menggunakan sintak 2, itu tidak perlu lagi menuliskan nama kolom atau fieldnya. Kita langsung ke values-nya. Lihat insert into ke tabel barang, values dan nilai yang kita masukkan yaitu 1 untuk ID barang, buku untuk nama barangnya, dan harganya itu ada 10.000. Nah, sintak 3 kita akan masukkan berapa atau banyak data dalam satu kali perintah, dalam sekali execute perintah. Nah, dilihat itu ada insert into barang values. Nah, itu nilai yang kita masukkan dalam kurung yaitu 1 untuk ID barang, buku untuk nama barang, dan harganya itu 10.000. Nah, jadi kita akan pisahkan dengan tanda koma, terus kita dalam kurung lagi, dan kita akan masukkan tabel record baru lagi. Setelah itu kita pisahkan dengan koma lagi, dan seterusnya. Jadi kita bisa memasukkan beberapa record baru dalam sekali execute perintah. Oke, kita masuk ke perintah kedua, yaitu select. Select berfungsi untuk menampilkan data atau record yang ada dalam sebuah tabel. Nah, di sini sintak umumnya itu pada sintak 1, itu ada select, bintang, from, nama tabel. Nah, di sini sintak select di atas akan menampilkan semua data atau record yang ada pada sebuah tabel. Nah, fungsi simbol bintang itu berarti semua atau all akan menyelect semua dan akan menyelektkan semua data pada sebuah tabel. Nah, ini merupakan sintak umumnya, namun ada beberapa perintah select yang akan kita coba nantinya, karena select ini sangat banyak sekali query-nya untuk menampilkan sebuah data. Nah, contoh dari sintak 1 ini ada select, bintang, from barang. Jadi kita akan men-select atau menampilkan semua data pada tabel barang. Nah, sini kita langsung saja masuk ke sintak yang kedua. Dari select yaitu ada select, nama field itu nama kolomnya, terus from, nama tabel. Nah, sini sintak yang kedua ini akan menampilkan beberapa field atau beberapa kolom sesuai dengan yang kita masukkan tadi di select itu, nama kolomnya, dan akan menampilkan record yang ada pada tabel tersebut. Nah, contohnya select nama barang, harga,
from barang. Jadi kita akan menampilkan data yang ada pada field atau kolom nama barang dan harga pada tabel barang. Oke, lanjut saja ke select yang ketiga, sintaknya. Itu ada select all atau select bintang from nama tabel, where, nama field, sama dengan nilai field. Nah, di sini pada sintak kayak ini ada penambahan klausa where, yaitu di mana. Nah, jadi kita akan menampilkan baris atau data record tertentu berdasarkan pilihan field dan nilai field yang diberikan pada where itu. Nah, contohnya select bintang from barang where harga sama dengan 1000. Jadi kita akan menampilkan semua data dari tabel barang yang dimana harganya itu 1000. Jadi kita akan menampilkan semua barang yang harganya 1000. Oke, nanti penggunaan where ini juga akan kita kombinasikan banyak sekali. Nanti kita akan bahas pada aggregate function. Nah, sini kita masuk ke sintak yang keempat dari select, yaitu select distinct nama field 1 dan field 2 from nama tabel. Nah, sintak select di atas akan menampilkan baris atau record yang tidak akan berulang. Nah, di mana distinct ini berarti hasilnya adalah gabungan atribut-atribut yang unik, atau yang unik itu tidak ada data yang sama. Nah, contohnya select distinct ID barang, nama barang, from barang. Nantinya kita akan menampilkan data dari ID barang yang nilai atau record itu tidak ada yang sama. Hanya jika ada data kembar itu akan dipanggil satu kali. Itu juga pada nama barang yang akan diambil pada sebuah tabel barang. Oke, lanjut ke select. Sintak select yang kelima itu ada select nama field atau nama kolom as nama field baru from nama tabel. Nah, sini kita ada penambahan as, perintah as, yaitu sebuah alias, artinya alias yang akan menampilkan baris data atau record yang dimana nama field atau kolom yang kita panggil itu akan diganti dengan nama baru sesuai dengan nama yang kita inginkan, yaitu setelah perintah as. Nah, as di sini berarti alias yang akan merubah nama suatu field sementara dengan select. Contohnya select ID barang, rumah harga, as harga jual from barang. Jadi kita akan menampilkan ID barang, harga, yang dimana harga ini akan diubah namanya menjadi harga jual, from yaitu dari yang diambil dari tabel barang. Jadi kita akan menampilkan ID barang, harga jual yang diambil dari tabel barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang berikutnya, yaitu update. Update berfungsi untuk merubah maupun memperbaharui data atau record pada sebuah tabel. Nah, sintak umumnya itu pada sintak 1, lihat update nama tabel, set nama field atau nama kolom sama dengan nilai field baru yang akan kita rubah atau akan kita masukkan. Nah, sintak update di atas akan merubah semua data atau record pada suatu field menjadi nilai field baru yang dimasukkan pada sebuah tabel. Nah, contohnya update pada tabel barang, set harga itu field harga sama dengan nama nilai fieldnya itu 10.000. Jadi kita akan mengupdate atau memperbarui data pada tabel barang, semua data pada tabel barang yang pada kolom field harga itu dengan dimasukkan nilai dengan 10.000. Jadi kita harus menggunakan itu harus berhati-hati. Jadi ketika kita menggunakan sintak ini, kita akan mengupdate, merubah semua nilai pada field tertentu pada sebuah tabel. Nah, untuk itu kita masuk ke sintak kedua. Nah, sini sintak kedua itu sintak persyarat, di mana kita menambahkan klausa where untuk lebih mendetailkan perubahan atau pembaharuan data pada sebuah tabel. Nah, sini sintak kedua itu update nama tabel, set nama field atau nama kolom sama dengan nilai field baru, where di mana nama field dan nama kolom itu sama dengan nilai fieldnya. Nah, jadi sintak di atas akan hanya merubah data atau record pada suatu field yang disyaratkan pada where yang akan menjadi nilai field baru yang dimasukkan pada sebuah tabel. Nah, contohnya update tabel barang, set field atau kolom harganya sama dengan 15.000, where yang dimana ID barangnya itu sama dengan 3. Jadi pada contoh ini kita akan mengupdate field harga pada tabel barang dengan harganya itu kita masukkan 15.000, yang dimana ID barangnya itu adalah 3. Jadi yang akan terlebih itu adalah harga 15.000 yang ada pada field ID barang 3. Jadi ini tidak akan merubah semua tabel
semua data record pada field harga pada tabel barang. Jadi kita seharusnya sudah menggunakan update ini yang bersifat aware agar tidak semua data terupdate atau berubah seperti pada sintaks 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu ada delete. Delete berfungsi untuk menghapus data pada sebuah tabel. Nah, sintaks pada umumnya itu pada sintaks 1, delete from nama tabel. Nah, sini juga sama dengan update, sintaks delete di atas ini akan menghapus semua data atau record dalam sebuah tabel. Nah, contohnya delete from tabel barang. Jadi, kita akan mendelete atau menghapus semua record yang ada pada tabel barang. Jadi, kita juga harus berhati-hati dengan menggunakan fungsi delete. Jadi, kita harus menambahkan klausa where atau bersyarat seperti yang terlihat pada sintaks 2 ini. Nah, delete from nama tabel where nama field sama dengan nilai fieldnya. Nah, sintaks di atas ini hanya akan menghapus data atau record berdasarkan syarat yang telah ditentukan dalam sebuah tabel. Nah, contohnya delete from tabel barang where field ID barang itu sama dengan 2. Jadi, kita akan mendelete atau menghapus sebuah data pada tabel barang yang dimana field atau ID barangnya itu sama dengan 2. Jadi, kita hanya menghapus data atau record yang ada pada ID barang yaitu 2. Jadi, kita tidak menghapus delete semua record atau data yang ada pada sebuah tabel seperti pada sintaks 1 tadi. Oke, selanjutnya ada penambahan matriks kit, yaitu ada operator logika. Nah, operator logika ini nanti kita bisa kombinasikan dengan select seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Select itu dapat digunakan atau dikombinasikan dengan beberapa operator dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, di sini mulai dengan operator logika yang dimana ada AND, operator AND yang jika itu akan true jika semua kondisi yang dipisahkan oleh AND itu bernilai true atau benar. Kedua ada OR yang dimana itu akan true jika salah satu kondisi yang dipisahkan oleh OR itu bernilai benar atau true. Yang ketiga ada NOT, yaitu akan menampilkan data atau catatan jika kondisinya tidak benar atau not true. In itu true atau benar jika operan sama dengan salah satu daftar ekspresi. Yang kelima ada between. Nah, between ini true jika operan berada dalam kisaran perbandingan. Jadi kita akan nantinya bisa menampilkan sebuah data berdasarkan kisaran perbandingannya. Nah, yang terakhir ada operator like. Like itu akan nilainya benar atau true jika operan cocok dengan pola. Oke, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari operator logika AND. Operator AND akan menampilkan data atau record jika semua kondisi yang dipisahkan oleh AND itu bernilai benar atau true. Nah, contoh penulisan sintaksnya dapat dilihat select bintang from nama tabel where field 1 sama dengan nilai field 1 and field 2 sama nilai field 2. Nah, contohnya yaitu select bintang from tabel barang where stock sama dengan 10 and harga lebih kecil dari 5.000. Nah, jadi kita akan menampilkan semua data pada tabel barang yang dimana stoknya itu sama dengan 10 dan harganya itu adalah lebih kecil dari 5.000. Jadi kita akan menampilkan data yang ada pada klausa where yang dipisahkan dengan AND yang berarti dan jika semuanya itu bernilai benar. Nah, kita juga bisa menambahkan AND beberapa kali, misalnya select bintang from barang where stock sama dengan 10 and harga lebih kecil dari 5.000 and nama barang sama dengan buku. Nah, kita lanjut ke operator yang kedua, yaitu operator OR. OR akan menampilkan data atau record jika salah satu kondisi yang dipisahkan oleh OR bernilai benar atau true. Nah, jika pada AND tadi nilainya bernilai true jika kedua kondisi itu bernilai benar. Nah, di sini kalau OR itu jika salah satu kondisinya bernilai benar. Nah, contoh sintaksnya yaitu select bintang from nama tabel where field 1 sama dengan nilai field or field 2 sama dengan nilai field 2. Nah, contoh penilaian sintaksnya yaitu select bintang from barang tabel barang where
stok sama dengan 5 or harga lebih besar daripada 5.000. Nah, di sini kita akan menampilkan semua barang, semua yang ada data yang ada pada tabel barang, yang dimana stoknya itu adalah 5 atau harganya itu sama dengan 5.000, lebih besar daripada 5.000. Jadi, jika memenuhi salah satu kondisi di antara OR ini, maka data itu akan ditampilkan. Oke, lanjut saja. Nah, sekarang masuk ke operasi logika NOT. NOT akan menampilkan data atau record jika kondisinya bernilai tidak benar atau not true. Berarti ini kita akan menampilkan suatu data atau record jika nilainya not atau tidak benar. Nah, contoh penulisan sintaknya itu select bintang from nama tabel where not field 1 sama dengan nilai field 1. Nah, contohnya select bintang from tabel barang where not stock sama dengan 15. Jadi, kita akan menampilkan semua data atau record pada tabel barang yang dimana stoknya itu tidak sama dengan 15. Jadi, not stock berarti tidak, stok 15 berarti yang stoknya tidak 15. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya yaitu in. Nah, in memungkinkan untuk menentukan beberapa nilai dalam klausa where. Nah, in ini merupakan cara pendek atau cara singkat dari penerapan kondisi OR, yaitu penerapan beberapa kondisi OR. Jadi kita bisa menggunakan in. Nah, contoh itu penulisan sintaknya itu select bintang from nama tabel where nama field in sama dalam kurung nilainya, nilai field yang pertama, nilai yang kedua. Nah, contohnya langsung saja itu select bintang from barang where alamat barang in dalam kurung Denpasar, Bangli, dan Badung. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data atau record dari tabel barang yang dimana alamat barangnya itu ada di Denpasar atau Bangli dan juga Badung. Jadi ini merupakan cara pendek untuk menampilkan kondisi atau operator OR supaya lebih singkat. Supaya kita misalkan kita mau sintak OR ada banyak misalkan where alamat barang sama dengan Denpasar, or alamat barang sama dengan Bangli, or sama dengan Badung. Jadi, untuk lebih singkatnya kita menggunakan in. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke operator between. Nah, between akan menyeleksi nilai data atau record dalam kisaran tertentu. Jadi, nilai dapat berupa angka, teks, ataupun tanggal. Nah, contoh penulisan sintaknya yaitu select bintang from nama tabel where nama field between nilai field 1 and nilai field 2. Nah, contoh penulisannya yaitu select bintang from tabel barang where field harga between 1000 and 25.000. Nah, jadi kita akan menampilkan semua barang pada semua data pada tabel barang yang dimana harganya itu di rentang atau kisaran 1000 dan 25.000. Jadi data yang harganya itu di antara 1000 dan 25.000 itu akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator logika like. Nah, like digunakan dalam klausa where untuk mencari pola suatu nilai yang lebih spesifik pada kolom atau field. Nah, operator like ini ada 3 macam banyaknya. Yang pertama ada penulisannya yaitu where nama field like nama pola yang akan kita cari di dalam yang belakangnya ada persen. Nah, di mana di sini kita akan mencari nilai apapun yang dimulai dengan A. Yang kedua ada like persen A, di mana kita akan mencari nilai apapun yang diakhiri dengan A. Selanjutnya ada like persen A persen. Nah, yang dimana kita akan mencari nilai apapun yang memiliki huruf A di posisi manapun. Nah, contoh penulisan sintaknya yaitu ada select bintang from nama tabel where nama field like pattern. Nah, pattern itu yang tadi berisi tanda persen. Nah, contoh penulisannya yaitu select bintang from tabel barang where field atau kolom nama barang itu like pencil persen.
Jadi, kita akan menampilkan semua data atau record yang ada pada tabel barang, yang dimana nama barang itu diawali dengan pensil. Jadi, misalkan ada nama barang sampo, sabun, buku, itu jadi itu tidak akan ditampilkan. Namun, jika ada nama barang yang diawali dengan pensil, itu akan ditampilkan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Yang ketiga yaitu ada agregat function pada DML. Agregat function adalah sebuah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Nah, ada 5 fungsi dari agregat function ini, yaitu ada yang pertama, count, yang kedua ada sum, yang ketiga ada average atau AG, yang keempat ada min, yang kelima ada max. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari count function. Count function berfungsi untuk menghitung jumlah atau banyaknya baris record data dari suatu tabel. Nah, contoh penulisan sintaksnya ada select, count, dalam kurung nama field atau nama kolom, from, nama tabel. Nah, contoh penulisannya itu ada select, count, dalam kurung ID barang, kolom ID barang, from, tabel barang. Nah, sini akan menampilkan jumlah atau banyaknya baris record pada ID barang yang diambil daripada tabel barang. Jadi, di sini kita akan mengetahui banyaknya data yang ada pada tabel barang. Jadi, count ini berfungsi untuk menampilkan atau menjumlahkan semua banyak baris record yang ada pada sebuah tabel. Oke, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sum function. Nah, sum berfungsi untuk menghitung jumlah atau hasil penjumlahan baris atau record data angka dari suatu field atau kolom. Nah, sintaksnya select sum dalam kurung nama field from nama tabel. Nah, contohnya itu select sum dalam kurung stock from barang. Jadi, kita akan menampilkan jumlah hasil penjumlahan dari record atau nilai stok, semua nilai stok pada tabel barang. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu average atau FG function. Nah, di mana FG ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu field atau kolom. Nah, sintaksnya select AFG, nama field, from, nama tabel. Nah, contohnya itu select FG, harga, from, barang. Jadi, kita akan menampilkan hasil atau menghitung nilai rata-rata dari harga, field harga yang ada pada tabel barang. Nah, selanjutnya kita masuk ke min function. Min berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari kumpulan record atau kolom data atau kolom data angka pada suatu field atau kolom. Nah, sintaksnya itu select min, nama field, from, nama tabel. Nah, contohnya select min dalam kurung harga from barang. Jadi, kita akan menampilkan nilai terkecil atau harga terkecil dari field harga pada tabel barang. Nah, kita masuk ke max function. Jadi, max adalah kebalikan dari min, yaitu suatu fungsi untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan record atau kolom data angka dalam suatu field. Nah, sintaksnya select max dalam kurung nama field from nama tabel. Nah, contohnya select max dalam kurung harga from barang. Jadi, kita akan menampilkan harga terbesar atau nilai terbesar dari field harga yang diambil dari tabel barang. Nah, di sini pada fungsi agregat pada DML itu kita ada fungsi lainnya, itu ada order by dan juga nanti ada group by. Nah, jadi kita jelas satu-satu. Order by digunakan untuk mengurutkan hasil data atau record dalam urutan menaik atau ascending yang dituliskan ASC ataupun menurun DSC atau descending. Nah, contoh sintaksnya select field 1, field 2 dan seterusnya from nama tabel, order by field 1 ascending ataupun descending. Nah, contohnya select nama barang, harga, from barang, order by, harga, descending. Nah, sini akan menampilkan data pada field nama barang, harga dari tabel barang yang diurutkan berdasarkan harga menurun atau descending. Nah, sini yang dijelasin tadi ada group by. Nah, sini group by berfungsi digunakan untuk pada pernyataan select yang ada agregasi fungsinya yang tadi pada record atau data yang dikelompokkan berdasarkan grup atau pengelompokan suatu field atau kolom. Nah, sintaksnya select field 1, field 2, fungsi agregat yang tadi itu sum, max, dan lainnya, dan kurung ekspresi fieldnya, terus
from nama tabel, group by nama field. Nah, sini kita akan lihat contohnya, yaitu select nama barang, max dalam kurung harga, as. Kita coba pakai as juga, as harga tertinggi, from barang, group by ID barang. Nah, di sini kita akan menampilkan data record pada field nama barang, harga, atau menampilkan nilai terbesar dari harga yang diganti namanya dengan harga tertinggi, from dari tabel barang yang dikelompokkan, yang di group by berdasarkan ID barang. Oke, kita ada mulai tambahan, yaitu klausa having. Nah, klausa having ini digunakan untuk mendukung order by dan juga group by yang karena klausa where itu tidak dapat digunakan pada target function. Nah, jadi where itu nggak bisa dipakai di target function yang tadi itu sum max, min dan lain-lain. Jadi kita akan menggunakan klausa having sebagai penggantinya. Fungsinya sama seperti where, namun pemakaiannya yang berbeda. Nah, sintaksnya select field 1, field 2 dan seterusnya, fungsi agregat dalam kurung ekspresi, from nama tabel, group by field 1, having kondisi. Nah, contohnya select ID barang, nama barang, misalnya agregatnya FG, harga dalam kurung harga, as harga tertinggi, from tabel barang, group by ID barang, having average dalam kurung harga lebih besar daripada 10.000. Jadi, kita akan menampilkan data pada field ID barang, nama barang, dan rata-rata dari harga, FG harga, yang di as atau diganti namanya menjadi harga tertinggi, from dari yang diambil dari tabel barang, yang dikelompokkan di group by berdasarkan ID barang, yang di mana atau having, rata-rata harganya itu lebih besar daripada 10.000. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Yang keempat yaitu ada perintah untuk mengumumkan tabel atau join. Nah, perintah join ini digunakan untuk mengumumkan baris atau record dari 2 atau lebih tabel yang digabungkan berdasarkan field atau kolom kunci atau primary key dan juga foreign key yang terkait antar tabel. Nah, sini ada 3 jenis join. Yang pertama ada inner join, yaitu mengembalikan record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Yang kedua ada left join, yaitu mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok pada tabel kanan. Yang ketiga ada right join, yaitu mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari inner join, yaitu memiliki fungsi, seperti yang dijelaskan tadi, mengembalikan record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Nah, lihat pada ilustrasi gambar tersebut, nantinya dengan inner join kita akan menampilkan data dari buah tabel yang data atau record itu terdapat di kedua tabel tersebut. Nah, ini adalah penjelasan sintaksnya, ada select, field 1, field 2, dan seterusnya, from nama tabel 1, inner join, nama tabel 2, on nama tabel 1, dot nama field, sama dengan nama tabel 2, dot nama field. Nah, contohnya, select barang.id, barang, pembeli, dot nama pembeli, from barang, inner join pembeli, on barang.id barang, sama dengan pembeli.id barang. Nah, di sini, sintaks ini akan menampilkan data ID barang yang diambil dari tabel barang, terus menampilkan dan juga menampilkan nama pembeli dari tabel pembeli, from dari yang diambil dari tabel barang yang dijoinkan atau digabungkan menggunakan interjoin dengan tabel pembeli, on yang dimana atau on pada barang, pada tabel barang itu pada field ID barang sama dengan ID barang yang ada di tabel pembeli. Nah, interjoin juga bisa menghubungkan lebih dari 2 tabel. Contohnya pada sintaks di bawahnya, yaitu select barang.id barang, pembeli.nama pembeli, supplier.nama supplier, from barang, interjoin pembeli, on barang.id barang sama dengan pembeli.id barang, interjoin supplier, on barang.id supplier sama dengan supplier.id supplier. Nah, ini akan menampilkan data atau record field ID barang yang diambil dari barang, terus ada nama pembeli yang diambil pada tabel pembeli, dan juga ada nama supplier yang diambil pada tabel supplier. From barang yang artinya dari tabel barang, inner join yang dijoinkan dengan tabel pembeli, on pada ID barang itu, ID barang pada tabel barang sama dengan ID barang pada tabel pembeli, dan juga langsung di interjoinkan lagi karena kita ada 3 tabel yang digabungkan.
inner join supplier pada on idSupplier.barang, artinya idSupplier pada idSupplier pada barang itu sama dengan idSupplier pada tabel supplier. Oke, lanjut ke yang kedua, itu left join. Nah, fungsi left join ini itu memberikan semua record atau data dari tabel kiri kita di tabel 1 dan record atau data yang cocok dari tabel kanan tabel 2. Nah, hasilnya adalah 0 record atau 0 data dari sisi kanan jika tidak ada kecocokan. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini, ilustrasi dari left join, itu data yang akan ditampilkan itu mengambil semua dari tabel kiri, dan jika tidak ada yang cocok dari tabel kanan, itu hasil 0, itu tidak ditampilkan. Nah, penulisan sintaksnya sama seperti yang di inner join tadi, namun bedanya kita gantikan inner dengan left. Nah, seperti dilihat pada sintaksnya, kita masuk ke contoh langsung. Select barang.id barang, pembeli nama pembeli, from barang, left join pembeli, on barang.id barang sama dengan pembeli.id barang. Nah, di mana kita akan menampilkan barang id barang yang diambil dari tabel barang, nama pembeli yang diambil dari pembeli, from tabel barang, left join, yang dimana left join ini mengambil tabel seperti penjelasannya, mengambil tabel kiri yaitu tabel pertama yaitu tabel barang, left join tabel pembeli, on id barang pada tabel barang sama dengan id barang pada tabel pembeli. Nah, kita masuk ke right join. Right join berfungsi untuk memberikan semua record atau data dari tabel kanan yaitu tabel 2 dan record atau data yang cocok dari tabel kiri itu pada tabel 1. Nah, hasilnya adalah 0 jika record data dari sisi kiri itu tidak ada kecocokan. Sama seperti left join, namun ini merupakan kebalikannya. Jadi kebalikannya itu dari tabel kanan atau dari tabel 2. Oke, sintaksnya select field 1, field 2 dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita next saja. Cuman beda di penggunaan join itu kita ubah menjadi right join. Nah, pada contohnya select barang.id barang sama seperti yang di sebelumnya contohnya, namun sekarang kita memakai right join yang dimana kita akan lebih mengambil data dari tabel kanan, yaitu tabel yang kedua, yaitu di tabel pembeli. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yang kelima, itu implementasi dari pindah DML. Nah, sekarang saya akan mengimplementasikan dan menuliskan query-query yang dijelaskan tadi, yaitu DML pada software yang bernama SQL. Mari kita masuk ke SQL. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di SQL. Sekarang saya akan mempraktekkan cara mengimplementasikan query DML yang telah saya jelaskan tadi. Kita langsung saja mulai dari insert. Kita use dulu database yang kita gunakan, yaitu saya sudah buat database yaitu penjualan. Kita use dulu use penjualan. Nah, sekarang kita sudah ada di database penjualan ini. Nah, kita akan pakai tabel barang aja dulu untuk di insert. Coba kita lihat SC barang. Nah, sini ada barang, kita lihat ini ada field-nya, yaitu ada ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Oke, kita coba untuk insert data. Nah, kita cek dulu datanya. Nah, ini sudah sediakan tadi. Nah, ini adalah data-data di tabel barang. Oke, kita coba insert menggunakan insert into di nama tabel kita, tabel barang. Nah, yang dimana di dalamnya ada ID barang, nama kolomnya nama barang, lalu ada harga, stok, juga ada ID supplier. Nah, sudah. Lalu kita values. Oh ya, ini listnya boleh langsung dari sini ataupun di bawahnya. Kita tulis di bawah biar mudah dilihat. Values. Nah, sini kita masukkan data atau record baru yang akan kita masukkan. Misalkan jadi barangnya, yuk. Lalu nama barangnya kita coba papan tulis. Lalu harganya
50.000. Lalu stoknya ada 20 misalkan. Lalu ada bayarannya di ID itu kita coba 3. Nah, ketik. Lalu kita coba run. Nah, sukses. Coba kita cek lagi di tabel datanya. Kita refresh. Nah, datanya tadi itu sudah masuk ya. Ini yang kita insertkan 7, papan tulis, harga 5.000, tekan 20, terus ada supplier yang indah itu 3. Nah, selain itu, seperti yang saya jelaskan pada tadi sebelumnya, kita juga pakai insert into tanpa menyebutkan fieldnya yang ini, tanpa menyebutkan field atau nama kolomnya. Jadi kita bisa langsung ke values-nya, karena mungkin kalau sudah hafal kita langsung ke values, gunakan ini, kan? Terus ada pulpen atau ada Paris sudah, misalkan baju, harganya 70.000, stoknya ada 10, bayarnya itu ada 3. Coba kita run, kita berhasil. Nah, sukses. Kita udah berhasil memakan data insert into dengan sintak yang kedua itu ini tanpa menyebutkan kolomnya. Buat kita refresh. Nah, sudah masuk baju harga 70.000, stoknya ini. Nah, lalu kita akan coba memasukkan beberapa data atau banyak data dalam sekali execute query dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Insert into barang values sama seperti tadi. Misalkan celana, lalu harganya 50.000, coba 85.000, lalu stoknya ada 15, display-nya itu ada 1, coba. Nah, sini jika kita ingin masukkan data lagi, kita pisahkan dengan tanda koma, lalu kita dalam kurung lagi. Nah, di sini kita tuliskan lagi record atau value yang akan kita masukkan lagi. Nah, kita sesuaikan saja. Terus ada topi, misalkan ini ada harganya 15.000. Nah, stoknya ada 5, lalu display-nya 2. Terus kalau kita masuk lagi, tinggal kita koma lagi. Nah, sini coba masukin 11. Lalu kita masukin nama gininya, karena dasi, barangnya, lalu harga misalkan 25.000. Lalu stoknya ada 7. Nah, display-nya ada 1. Coba kita run. Nah, di sini kita akan melakukan 3 buah data. Nantinya kita masuk ke tabel barang. Kita run. Nah, sukses. Memasukkan 3 data. Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, sudah masuk 3 data yang telah kita tambahkan tadi. Nah, jadi, jika kita ingin memasukkan banyak data dalam sekali query, satu eksekusi perintah, kita bisa menggunakan ini. Insert into barang, values atau nilai kita, terus pisahkan dengan tanda koma, dan seterusnya. Jadi kita bisa memasukkan banyak sekali data dalam sekali execute. Nah, sekarang kita masuk ke perintah select, yaitu perintah yang selanjutnya. Seperti yang sebelumnya, select ada beberapa sintaknya, dan nanti kita bisa kombinasikan dengan aggregate function dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi kita bahas itu satu. Nah, sini kita sintak yang pertama yang tadi itu select bintang, berarti semua bintang from barang. Jadi kita execute. Nah, sini kita akan menampilkan semua data atau record yang ada pada tabel barang. Nah, sini sudah terlihat. Kalau kita cek di tabel barang, apakah sama? Ya, sama. Lihat ya. Ini adalah perintah select bintang from barang yang telah kita execute. Lalu ada select kedua, select, misalkan jadi barang, terus nama barang, nama fieldnya ya, harga from barang.
Kita execute coba. Nah, sini kita akan menampilkan data yang ada pada tabel barang, yaitu yang ada pada field ID barang, nama barang, dan harga. Jadi kita hanya menyelect atau menampilkan field data dari field ID barang, nama barang, dan harga yang diambil dari tabel barang. Kita baca. Nah, sini adalah tabel yang sebenarnya. Jadi semua data ada. Terus ini merupakan hasil dari perintah yang kita eksekusi. Jadi menampilkan semua barang. Semua field yang sudah di select. Oke, kita lanjut ke perintah select yang selanjutnya. Itu ada select harga, stok, lalu ada apa lagi ya, stok, kita ID suppliernya, jadi supplier from barang. Nah, sini kita coba masukkan di harga ini, kita ubah menjadi as seperti tadi, alias kita ubah menjadi misalkan harga barang. Nah, coba kita run. Nah, di sini kita menampilkan data record pada field harga, stok, dan ID supplier pada tabel barang, yang dimana field harga ini diubah namanya menjadi harga barang. Dapat kita lihat. Nah, sini kita lihat harga itu diubah di as, itu dialiaskan, diubah menjadi nama barang, di harga barang. Oke, kita masuk ke perintah slide selanjutnya, yaitu dengan menambahkan klausa where, yaitu bersyarat. Oke, kita langsung saja ke teknik select. Misalkan apa tadi? Select. Jadi kita coba semuanya ya. Langsung biar singkat. From barang. Nah, sini kita menambahkan klausa where. Where artinya di mana. Kita menampilkan misalkan harganya itu sama dengan 10.000. Coba kita run. Nah, di sini kita akan menampilkan harga, semua barang yang dimana harganya itu adalah 10.000. Jadi dapat kita lihat, ini kita tampilkan data barang yang harga 10.000 ada cuma satu. Coba kita cek. Nah, sini ini 10.000. Nah, ini 10.000 satu, dan lainnya nggak ada kan? Nah, jadi benar kan? Jadi kita memberikan semua data barang yang ada tabel barang yang dimana harganya ada 10.000. Oke, kita coba ganti ya. Yang dimana harganya sama dengan biar sama 2.000. Kita run. Nah, di sini menampilkan data barang, semua data barang yang dimana harganya itu adalah 2.000. Coba kita cek dulu. 2.000 udah berapa? 1, 2, 3. Yang ada lagi. Nah, benar kan? Ini menampilkan 3 data barang yang harganya 2.000. Nah, ini ID barang, nama barang semuanya itu valid sesuai dengan yang sini. Nah, 1, 2, 3. Ini namanya sudah benar. Pulpen pensil. Ya, stoknya sudah benar. Nah, kita juga bisa, selain sama dengan, kita juga bisa menggunakan aritmatika yang lain atau perbandingan yang lain. Misalkan lebih besar, kita mencari harganya lebih besar daripada 10.000. 50.000 ya, 50.000. Kita run. Nah, sini kita akan menampilkan semua data barang yang dimana harganya itu lebih besar dari 50.000. Di sini terlihat harganya itu 70.000, ya baju itu 70.000, celana harganya 85.000. Coba kita cek. Selain itu apakah ada? Yang ini di bawah 50.000 di bawah. Yang ini 50.000 ini kan masih sama dengan artinya. Jadi di sini kita akan menampilkan harganya yang lebih besar. Jadi ini tidak ditampilkan. Nah, sini ada 85.000 yang lebih besar, ini 70.000, 15.000 enggak. Nah, jadi benar data itu sudah ditampilkan 2. Nah, misalkan kita tambahkan lebih besar sama dengan, nah, apakah yang akan ditampilkan? Nah, kan
kita akan melakukan sebuah data baru lagi, yaitu papan tulis, yang dimana harganya itu 50.000. Jadi ini harga, berarti harga lebih besar atau sama dengan 50.000. Jadi data yang papan tulis ini akan ditampilkan. Oke, jadi nanti select dengan closeware ini bisa dikombinasikan lagi dengan banyak-banyak perintah lainnya atau fungsi lain seperti aggregate function dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dulu perintah dasar di DML. Selanjutnya ada select menggunakan distinct, yang dimana distinct akan menampilkan data yang tidak akan berulang, artinya tidak akan menampilkan data yang double, itu duplikat, artinya tidak ada data yang sama. Oke, kita coba perintah select distinct. Jadi kita select distinct. Nah, kita cek apa ada. Coba kita cek harga, distinct harga from barang. Nah, coba kita run untuk execute. Nah, sini kita akan menampilkan data harga, yang dimana harga ini kan ada beberapa harga yang sama, jadi itu hanya ditampilkan satu kali, seperti yang terlihat 2000, 1000, 3000, 10.000 dan seterusnya, itu hanya ditampilkan sekali, tidak ada data yang sama. Jika lihat pada tabel yang sebenarnya, nah 2000 ini kan ada duplikat, ada lagi. Jadi penggunaan distinct itu adalah menampilkan data yang tidak sama, itu tidak akan berulang. Segitu saja sintaknya. Mungkin nanti kita akan bahas pada aggregate function. Lalu kita akan mengalih ke sintak atau perintah berikutnya, itu kita ke update. Nah, update seperti yang dijelaskan tadi berfungsi untuk mengupdate atau memperbaharui sebuah data record pada sebuah tabel. Oke, kita coba sintaknya. Kita akan mengupdate tabel barang. Ini nama tabelnya set. Kita set harganya, coba stoknya sama dengan 10. Nah, ini adalah sintak pertama dari update. Coba kita eksekusi, apakah yang akan terjadi. Nah, berhasil. Coba kita lihat tabel datanya. Nah, coba kita refresh. Nah, sini kita lihat tabel stok ini akan diupdate semuanya menjadi 10 karena kita mengexecute perintah update ini. Jadi semua data pada tabel barang, yang dimana stoknya itu dirubah menjadi, nilainya itu menjadi 10. Jadi kita lihat stok ini kita sudah dirubah menjadi 10 semua. Jadi kita harus menggunakan sintak perintah update ini secara hati-hati. Jadi kita perlu menambahkan klausa atau kondisi where agar data yang kita update itu sesuai, karena agar tidak mengubah semua data seperti yang ini. Jadi kita coba ubah dengan where, tambahkan where. Nah, kita pakai id barang saja. id barang sama dengan 1 misalkan. Kita ubah stoknya menjadi 50. Kita run dan sukses, tidak ada error. Kita cek lagi, kita refresh. Nah, lihat stok dari dari id barang yang satu ini yang tadi kita where kan, itu berubah menjadi 50. Jadinya kita tidak mengubah semua stok, nilai stok pada tabel barang, karena kita menggunakan klausa where yang dimana id barangnya sama 1, hanya itu yang akan dirubah. Jadi disarankan menggunakan update agar berhati-hati, karena perlu menggunakan klausa where agar tidak semua data berubah. Oke, kita ubah aja biar nggak ada sama lagi. Tadi misalkan nih 20, 25, 30, 10 diam ini, 11, dan tulis sudah 7. Kita ubah dulu. Ini udah 11, misalkan tapi ada 30, misalkan dasi ada 10. Oke, kita ubah lagi biar nggak sama semua datanya. Oke, segitu saja untuk dari perintah update ini. Update ini digunakan untuk mengupdate atau merubah nilai pada sebuah field dalam tabel, seperti yang terlihat ini. Oke, kita masuk ke
perintah selanjutnya yaitu delete. Nah, delete juga sama seperti update. Kita harus berhati-hati menggunakannya karena ketika kita menggunakan delete seperti ini, delete from barang. Nah, jika kita run barang, nah jika kita run ini, maka semua data yang ada pada tabel barang akan terhapus. Ini akan hilang semua. Jadi kita tidak akan coba ini karena kita susah lagi akan mengisi tabel atau data-datanya ini. Kita coba yang ke sintak yang keduanya, yaitu menggunakan seperti yang di-update, menggunakan klausa where kita delete, jadi barangnya sama dengan 11. Nah, kita coba dan berhasil. Baca tadi kan kita akan mendelete data barang dari data dalam tabel barang yang ID barangnya itu 11. Berarti yang ini, yang barangnya dasi. Kita refresh. Nah, field atau data yang ID barang 11 itu akan terdelete atau terhapus. Nah, seperti yang katakan tadi, misalkan ini kita run, semuanya akan terhapus. Jadi kita akan coba. Jadi kita harus juga berhati menggunakan delete karena disarankan menggunakan klausa where agar tidak semua data terhapus. Nah, kita sekarang akan masuk ke operator logika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa operator logika seperti and, for, not, in, between, dan juga ada like. Nantinya kita akan coba mengeksekusinya atau mengoperasikannya pada eksekusi logik. Mari kita coba dari n. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, select itu sangat banyak kegunaannya untuk menambahkan data dan juga dapat dikomunikasikan dengan operasi logika ini seperti and, or, not, in, between, dan like. Pertama kita coba jadi operator and select from coba ID data ID barang. Kita coba select semuanya dah. Select semua from barang where, yang dimana harganya itu sama dengan 2000 n. Nah, di sini kita tambahkan n dan stoknya itu sama dengan 20. Jadi di sini seharusnya ketika kita eksekusi akan menampilkan semua data barang yang dimana harganya itu adalah 2000 dan stoknya ada 20. Coba kita eksekusi. Nah, di sini akan menampilkan satu data saja karena ini merupakan data atau record yang memenuhi syarat ini, dimana kita akan menampilkan data barang yang dimana harganya adalah 2000 dan stoknya 20. Coba kita cek di data tabel sebelumnya, kita cek harganya 2000. Nah, cuma ada 3 ini, terus stoknya 20. Nah, stoknya ada satu, yang ini aja 20. Jadi benar ketika kita eksekusi akan menampilkan satu buah data saja. Jadi kita coba yang lain, misalkan kita copy dulu harganya itu misalkan lebih besar daripada 10.000 dan ID suppliernya sama dengan 2. Coba kita eksekusi, apa yang akan ditampilkan? Ada kesalahan atau error. Kolom. Oh, ini salah tulis. Supplier harusnya. Ya. Oke, nah sini sudah terlihat dua data yang muncul, yaitu semua data barang, semua yang ada data pada tabel barang, yang dimana harganya itu lebih besar dari
1000, yang dimana harganya itu lebih dari 1000 dan hadis pelajaran itu 2. Coba kita cek di data sebenarnya. Nah, sini harga yang lebih dari 1000 itu kan ada banyak nih. Nah, kita coba cari yang suppliernya 2 aja dulu. Suppliernya 2 itu ada 1, 2, nah 2 ini aja. Yang sorry, ini suppliernya ini 3. Jadi yang ada suppliernya 2 dan harganya itu lebih besar dari 1000. Nah, ini 1000 tinggal ditampilkan. Lalu ini dan juga ini. Berarti 2 data yang akan ditampilkan. 10.000 dan 15.000. Nah, kita cek. Sorry, di mana deh? 3.000 dan 15.000 maksud saya. Nah, ini. Jadi benar. Ini data yang ditampilkan dari perintah yang kita execute, yang dimana harganya itu lebih besar dari 1000 dan address pelajarannya itu ada 2. Nah, selain itu, N juga bisa dipakai berkali-kali atau ditambahkan lagi di depannya. Misalkan 1000 dan kita pakai yang ini aja. Dan lagi misalkan stoknya sama dengan 10. Nah, ini jika kita run harusnya hanya menampilkan data yang ID pada 5 ini aja, karena ditambahkan N lagi 1 stok. Oh ya, selain itu kita juga bisa menambahkan N lagi sebanyak-banyaknya. Jadi kita coba ini aja, coba kita run, harusnya menampilkan data yang ini aja. Nah, benar. Jadi kita dapat menggunakan N beberapa kali dalam satu slide ini. Nah, ini akan menampilkan semua data barang yang harganya lebih dari 1000 dan hadis bayarnya 2 dan juga stoknya itu 10. Oke, itu saja N. Kita lanjut ke operator yang kedua, itu OR. Kita masuk ke OR. OR seperti yang kita tahu akan menampilkan data di mana akan menampilkan atau bernilai true ketika salah satu syarat atau dalam software itu terpenuhi. Nah, jika dengan N ini kan harus semuanya terpenuhi. Yang ada di belakang ataupun di depan N harus semuanya sama. Harus benar nilainya. Tetapi kalau OR itu atau, jadi salah satunya harus terpenuhi. Bisa terpenuhi. Nggak harus dua-duanya. Misalkan kita coba select from where kita cek tabelnya. Misalkan harga itu sama dengan 50.000 or harga sama dengan 10.000. Jadi kita akan run, akan menampilkan semua data yang harga itu 50.000 atau 10.000. Sekarang, nah, di sini ada dua data yang ditampilkan, karena dua data ini adalah memenuhi syaratnya ini, yaitu harga 50.000 dan atau 10.000. Coba kita ganti 10.000 ini menjadi misalkan yang nggak ada itu 5.000 ya. 5.000. Coba kita run lagi. Nah, jadi dia akan menampilkan data yang dimana harga itu 50.000 atau 5.000. Jadi misalkan ini kan 5.000 itu kan nggak ada di sini harganya. Nah, perintah ini tetap dieksekusi karena kita menggunakan OR. Jadi yang dieksekusi itu hanya yang ada aja, 50.000. Sedangkan misalkan yang ini, coba kita copy ya, yang N tadi. Kita ke sini. Coba harganya itu samain saja. Dulu ini harganya 5.000. Coba kita run, apa yang terjadi? Nah, maka akan kosong karena N ini harus memenuhi semua syarat atau semua kondisi yang ada di sini. Sedangkan OR adalah salah satu, jika memenuhi salah satu kondisi itu akan ditampilkan juga. Nah, jadi itulah perbedaan dari N dan OR. Kita hapus saja ini. Terus yang di bawah, OR juga sama seperti N, dapat digunakan berkali-kali seperti ini, N dan ini. Coba kita
pakai ini, copy saja, masukkan data ini, lalu OR lagi, datanya itu misalkan stop sama dengan 25. Coba kita run. Nah, sini juga akan ditampilkan dua data. Kenapa dua data aja? Karena di sini kita menampilkan data yang dimana harganya itu 50.000 atau 5.000 dan juga stoknya 25. Nah, jadi ini kan harga 5.000 yang tadi itu kan nggak ada. Nah, jadi ini ditampilkan 50.000 dan juga atau jika ada, nah stok 25. Nah, ini itu akan ditampilkan. Jadi itulah fungsi dari operator logika OR. Dia akan menampilkan jika kondisinya salah satunya